Kita mulai ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina 'ahadta minhum summa yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-berailah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita BCA ini senantiasa berhaqqa tilawati dan berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa senantiasa berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat kajian kita di surat ke-8 ayatnya 56. Orang-orang Yahudi telah beberapa kali mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, tetapi mereka selalu mengkhianati janjinya dan mereka tidak takut kepada Allah dan berbagai akibat dari pengkhianatannya itu. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau hijrah ke Madinah, beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dalam perjanjian itu mereka dibiarkan menetap di Madinah dengan tetap memeluk agamanya, dan mereka diberi jaminan keamanan bagi dirinya dan harta bendanya. Dengan ini Nabi ikut menjaga keamanan Madinah dari musuh, tetapi masing-masing kabilah Yahudi itu melanggar perjanjian tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Yahudi Madinah yang melanggar janji Allah
kabilah Bani Quraidah, mereka telah melanggar janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Karena memberi bantuan senjata kepada orang-orang kafir Quraisy waktu perang Badar. Kemudian mereka berkata, kami terlupa dan merasa berbuat kesalahan. Lalu Rasulullah mengadakan perjanjian kedua, tetapi dilanggar pula dengan menghasut orang agar memerangi Rasulullah ketika terjadi perang Khandaq. Salah seorang pemimpin mereka sengaja datang ke Mekah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy untuk bersama-sama memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang harus diperbuat kaum muslimin setelah berkali-kali terjadi pelanggaran janji dari orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika kaum muslimin menemui mereka dalam peperangan, mereka harus dicerai-beraikan. Demikian pula orang-orang yang ada di belakang mereka harus ditumpas agar mereka mengambil pelajaran dari tindakan kaum Yahudi ini. Tindakan yang tegas dari kaum muslimin pada mereka harus dapat menimbulkan kesan yang menakutkan bagi orang-orang yang berada di belakang mereka, sehingga mereka tidak berani lagi melanggar janji. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan pula kepada kaum muslimin agar jangan tertipu untuk kedua kalinya. Setelah dikhianati pertama kali oleh orang Yahudi dan mereka memohon maaf, maka Allah dengan tegas menjelaskan bahwa kaum muslimin tidak perlu ragu untuk mengadakan tindakan yang tegas agar pelanggaran-pelanggaran semacam itu tidak terulang kembali di belakang hari, dan agar orang-orang yang berada di belakang mereka mengambil pelajaran daripadanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabat dalam menghadapi pertempuran sebagai berikut. Wahai sekalian manusia, janganlah kamu mencita-citakan atau menginginkan berjumpa dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Akan tetapi bila mana kamu berjumpa dengan mereka, maka bertahanlah dengan kesabaran dalam pertempuran, dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah bayangan pedang. Kemudian beliau menambah dengan sebuah doa, ya Allah yang menurunkan Al-Quran dan yang menjalankan awan di langit, hancurkanlah golongan-golongan musuh ini, cerai beraikanlah mereka, dan berilah pertolongan kepada kami untuk mengalahkan mereka. Minta tolong Bu, dibuka surat 58 Bu. Surat 58. Mulai dari ayat 14. Iya, surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 14. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya. Jadi kita harus berhati-hati dari golongan iblis ini ya Bu ya. Jadi golongan orang-orang munafik itu seperti ya golongan iblis. Jadi kita harus berhati-hati. Terus 15-nya Bu Vina. Surat Mujadalah 58
ayat 15. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang terbalik ya akan dikenang oleh sejarah perilakunya itu adalah buruk ya. Jadi dikenang dalam sejarah ada perilaku itu yang baik dan ada perilaku itu yang buruk. Jadi kita harus berhati-hati karena sejarah itu pasti akan mengenangnya. Oleh karena itu berbuatlah yang baik dan hindarkanlah perbuatan yang jahat. 16 Bu Farida, langsung dibaca. Yeah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi sumpah-sumpah mereka adalah sumpah-sumpah yang palsu. Ya, naudzubillah. Purinda 17 langsung. Ayat 17. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, itu juga ada di surat 39 ya, ayatnya itu ayat 71 sama 72. Jadi golongan-golongan yang digiring ke neraka bersama-sama ya, pemimpinnya juga dibawa ke neraka dan pengikut-pengikutnya yang sesat juga dibawa bersama-sama ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ya, 18 Bu Vina. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah. Lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Jadi orang yang pendusta itu walaupun bersumpah, maka sumpahnya adalah dusta. Jadi tidak bisa Sumpah palsu. Ya, sumpahnya sumpah palsu, sumpahnya adalah sumpah yang salah ya. Jadi makanya tetap ditolak. Nah, coba lihat Bu Farida 19. Ayat ke-19. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Nah, ya, terus 20-nya. Bu Rinda. Ayat 20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Itulah jadi golongan setan ya. Nanti ada golongan Allah, ada golongan setan ya. Sekarang 21 dan 22 ini adalah golongan Allah. Coba lihat Bu Vina 21-nya. Ayat 21, Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Apabila umat Islam, apabila umat yang beriman takwa ini senantiasa mengikuti aturan-aturan Allah ya, sebagaimana di surat 9 ayat 40. Jadi Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang benar. Ya, 22 Bu, terakhir. Ayat 22. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan,
dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya, coba dilihat di surat 48 ayatnya 27, Bu. 48 ayatnya ayat 27 sampai 29. Silakan. Surat ke-48 ayat 27. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundur rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Ya, ada keterangan kecil itu apa, Bu? 809. Itu beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebagian mereka menggundul rambut dan sebagian lagi memendekkannya. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu nanti akan terjadi. Kemudian berita itu tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik serta orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah dan kaum muslimin pada waktu itu tidak sampai memasuki Mekah, maka orang-orang munafik memperolok-olok Nabi dan menyatakan bahwa mimpi beliau yang beliau katakan pasti akan terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenyataan pada tahun yang akan datang. Sekiranya pada tahun terjadinya perdamaian Hudaibiyah itu kaum muslimin memasuki kota Mekah, maka keselamatan orang-orang yang menyembunyikan imannya yang berada di kota Mekah pada waktu itu merasa terancam. Ya, kemudian dilanjutkan 28. Ayat 28, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Bu Farida. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan umat Islam senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada udzur. Saling menginformasikan ya Bu. Ya, dijaga sholatnya yang wajib, yang rawatib, dan sholat duha dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita mendapatkan rezeki yang mulia dan makomam mahmudah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin.